Halo Reka Rotantik, kembali lagi bersama saya Priscilla Yasmin di Rotantik Talk kali ini bersama Ibu Dewi Nurmala selaku dosen Vkom. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Ya, Menurut Ibu, apa pendapat Ibu mengenai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya, karena bagaimanapun tanpa komunikasi yang baik itu tidak akan tercipta hubungan yang baik. Mau dengan siapapun, mau dengan orang tua, mau dengan teman, mau dengan dosen, mau dengan siapapun. Nah, makanya ilmu komunikasi ini sangat penting untuk dipelajari karena untuk membangun hubungan yang baik ya, untuk menjalin silaturahmi yang baik itu diperlukan ilmu komunikasi. Tapi banyak sekali orang-orang yang komunikasinya tuh sangat bukan lebih buruk ya Bu, lebih ke belum memahami gitu komunikasi yang benar itu seperti apa. Nah, menurut Ibu sebaiknya seperti apa untuk menjalani komunikasi yang tidak ada kesalahpahaman? Oh iya, kalau misalkan kita mau menjalin komunikasi dengan siapapun, dengan orang, misalkan dengan teman, dengan guru atau dosen siapapun, kita tentukan dulu tujuan kita apa. Tujuan kita misalkan, contoh kecil ya, pengen naik uang jajan ke orang tua misalkan. Nah, lihat dulu karena kita mempelajari ilmu komunikasi, lihat dulu situasinya apakah orang tua ini lagi dalam good mood atau bad mood. Nah, kalau misalkan lagi dalam bad mood jangan disampaikan mengenai itu. Jadi harus memperhatikan situasi dulu. Terus harus memperhatikan psikologi lawan bicara kita dulu. Kalau komunikasi yang baik adalah komunikasi yang terencana kan. Jadi kalau misalkan mau minta uang jajan naik ya perhatikan dulu situasi di rumah lagi gimana, orang tuanya lagi gimana. Kalau misalkan lagi dalam good mood ya mulailah diutarakan. Dan itu tuh harus jelas, alasannya harus jelas. Misalkan ingin naik karena bla 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 gitu. Karena pertimbangannya ini. Nah, disitulah terjalin komunikasi. Kita harus berusaha meyakinkan bagaimana orang tua itu misalkan menyetujui ya contoh kecil uang jajan naik gitu. Atau misalkan kalau perempuan paling seneng apa biasanya? Kalau paling seneng ya Bu, beli barang-barang mewah. Beli barang-barang mewah, misalkan ya pacar gitu ya, minta ya. Kamu udah punya pacar belum? Maaf Bu, belum. Belum. Ya barangkali sudah punya. Yaitu perlu trik dan strategi komunikasi yang baik. Nah, makanya kamu sudah tepat masuk ke ilmu komunikasi. Di situ nanti kamu akan mempelajari bagaimana psikologi komunikasi, kan strategi komunikasi. Nah, kamu juga nanti akan mempelajari tanpa kamu sadari, kamu bisa mempelajari psikologi orang. Dilihat dari gestur, dari verbal gitu kan. Itu dengan sendirinya kamu akan paham gitu. Nah Bu, di zaman dulu, di tahun 90-an itu kan komunikasinya masih sangat-sangat belum cukup gitu kan. Seperti contohnya Dilan Milaya nih Bu. Mereka ini kan putus karena komunikasinya yang tidak baik gitu. Nah, apakah itu berdampak buruk juga Bu untuk sebuah hubungan karena komunikasi mereka yang sangat buruk sekali? Ya, itu? makanya komunikasi itu kan tujuan orang berkomunikasi kan untuk mendapatkan pemahaman kan satu sama lain. Saat komunikasinya buruk, apalagi misalkan di film itu kan masih tahun 90-an, mungkin masih zaman surat-suratan kali ya. Masih zaman surat-suratan, nggak seperti sekarang hari ini kita ngomong by WA langsung nyampe ke orang yang kita tuju. Kalau dulu mungkin kan masih terbatas ya. Saya juga ngalamin tuh era surat-suratan kayak begitu, saya juga ngalamin. Nah, itu tuh sangat proses komunikasi yang delay seperti itu pasti akan ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya mungkin kalau kamu menyoroti film Dilan dan Milea itu tidak berhasil komunikasinya, berarti kan delay-nya itu sangat lama dan gangguan komunikasinya banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut Ibu, komunikasi seperti apa sih yang harus kita jaga agar kita itu tidak banyak kesalahpahaman dalam berkomunikasi sesama
orang tua atau teman atau Ya. sahabat atau pacar gitu? Ya, pertama kita ini yaitu tadi tentukan tujuan kita ingin menyampaikan apa itu harus